Ada yang perlu bisa kita bantu? Iya Pak, perkenalkan Pak, saya Redi Purnama. Kebetulan saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Majalengka. Ya. Hari ini saya mengunjungi Bapak dalam rangka ingin mewawancari Bapak yang kaitannya dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai Pak? Oh siap, saya bersedia. Oh, ya. Terima kasih Pak. Langsung saja Pak pada pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi suatu kejadian, apakah itu merupakan dilema etika atau merupakan rujukan moral? Baik, saya akan terangkan mengenai tentang etika moral yang dialami di sekolah. Ada di sekolah kami itu mengenai etika moral. Nah, contoh diantaranya yaitu ketika di sekolah memerlukan ada perbaikan-perbaikan yang tidak bisa didanai atau bisa didanai oleh bos, ada kekurangan-kekurangan memerlukan bantuan dari masyarakat. Salah satunya ya kita ambil contoh yaitu mengenai pemagaran. Nah, untuk pemagaran tersebut karena orang tua siswa atau siswa di sini kan tidak semua mampu, ya, tidak semua mampu. Nah, maka untuk itu sebelumnya kami mendata, ya, mengidentifikasi terhadap guru, wali kelas yang orang tuanya gitu ya, boleh katakan kategori kurang mampu. Nah, setelah diidentifikasi baru dipisahkan. Tersebut itu dipisahkan. Nah, setelah dipisahkan sudah dihitung kebutuhan dan kekurangannya seperti apa dan berapa. Nah, gitu. Dan jumlah siswa ada berapa. Nah, dana yang tersedia di sekolah itu ada berapa dan kebutuhan yang akan diimplementasikan kepada hal tersebut seperti pagar itu berapa. Nah, maka diajukan kepada wali murid melalui komite sekolah. Nah, komite sekolah baru mengundang rapat, gitu ya, mengundang rapat wali murid bersama kepala sekolah, itu baru bermusyawarah. Nah, berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah mufakat, nah, maka muncullah terjadi kesepakatan setelah dihitung kebutuhannya dan jumlah siswa berapa, hasil kesepakatan misalnya 50.000 atau 25.000. Nah, itu baru disepakati setelah diambil tadi orang-orang yang kategorinya kurang mampu. Nah, hasil kesepakatan tersebut baru kita ditetapkan berdasarkan keputusan komite sekolah. Nah, kepala sekolah dan komite itu bekerja sama untuk merealisasikan hal-hal tersebut. Nah, itu salah satunya. Dan contoh kedua, kebijakan misalnya ada hal-hal yang tidak diharapkan oleh pihak sekolah. Yang malum lah, kenakalan-kenakalan ya, itu tetap pasti ada. Kekurangan-kekurangan di sekolah pasti ada tetap itu. Nah, untuk mengantisipasinya, kejadian-kejadian yang tidak diharapkan itu, di situ ada wakasek, terutama wakasek kesiswaan. Nah, maka sebelum memberikan tindakan kepala sekolah, itu ada wakasek kesiswaan. Nah, di bawah wakasek kesiswaan ada lagi, yaitu ada pembinaan, ada BK, ada pembina OSIS. Nah, maka disitulah berperan untuk menganulir atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, contoh, misalnya ada anak ya tadi ya, ada anak yang boleh katakan ada informasi merokok atau main HP gitu, atau anak itu ketika belajar gitu ya, ketika belajar itu si anak itu ngantuk gitu. Itu si wali kelas itu kan mengidentifikasi apa latar belakangnya kok bisa ngantuk di kelas. Nah, sudah identifikasi, ada home visit ke rumah misalnya misalnya, kenapa kok anak ini. Nah, berarti ternyata hasil identifikasi anak tersebut itu tidurnya jam 12 atau jam 10 misalnya itu. Nah, itu kan baru ketahuan hasil analisisnya, identifikasi. Nah, baru ada bimbingan BK diterjunkan. Masih tetap seperti itu. Nah, baru itu ada kesiswaan masih tetap, baru dibawa ke kepala sekolah. Nah, bina kepala sekolah dibina, belum ada perubahan, baru panggil orang
tuanya. Nah, orang tuanya disaksikan itu untuk mengadakan perubahan hal tersebut. Nah, dengan hal tersebut itu yang sudah dirasakan itu berhasil itu karena dengan orang tuanya. Nah, akhirnya soalnya kadang-kadang gini, siswa itu datang dari rumahnya pergi ke sekolah, ternyata di sekolah tidak ada. Nah, kata orang tuanya di komunikasi sudah berangkat. Nah, hal seperti semacam itu gitu. Nah, baru kita antisipasi hal tersebut. Nah, dengan tindakan-tindakan seperti itu kita memberikan persuasif terhadap siswa, persuasif terhadap orang tuanya, dan memberikan pemahaman terhadap orang tua. Hanya orang tua dan siswa itu paham. Ya, sampai saat ini alhamdulillah anak tersebut bisa diidentifikasi dan tidak menjadi virus terhadap siswa yang lainnya. Nah, mungkin seperti itu. Itu adalah salah satu gambarnya. Kayak kalau masalah hal itu banyak lah gitu, itu banyak makan waktu gitu. Kalau kita memberikan pencerahan-pencerahan atau kejadian-kejadian yang selama ini saya dulu di sekolah banyak, tapi itu hanya salah satu lah. Mungkin hanya itu bisa dipahami. Ya, bisa Pak. Terima kasih sekali Pak, luar biasa sekali bahwa tadi saya garis bawahi ya Pak. Yang pertama mungkin dari masalah pembiayaan seperti kita sarana dan prasarana ya Pak, seperti tadi pembanggaran. Satu sisi kita membutuhkan sarana pembanggaran, sisi lain dari dana bosnya memang tidak ada untuk pembanggaran ya Pak, sehingga diadakan oleh Bapak mungkin itu benar ya Pak pengambilan keputusannya ya Pak. Itu salah satunya, dan tadi masih banyak yang lainnya Pak. Dan tadi ini maaf ya, tadi ada kekurangan ditambahkan dan sebagai penyukumnya dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 itu kan tentang komite sekolah. Jadi sekolah itu harus bisa menggali sumber dana itu bantuan, ada bantuan ini, terus ada boleh dikatakan seperti infak gitu atau sumbangan lah itu. Nah, ditambah lagi dengan Perda nomor 20 tahun 2020. Nah, bahwa itu kuat itu, bahwa kita itu harus mampu gitu, asal jangan menekan, asal kesepakatan. Nah, terus misalnya ada bantuan untuk pagar. Nah, kita panitia kan ada dari pihak pemerintah itu masalah komite. Nah, benaran misalnya dari sekolah. Ya silakan itu kami diberikan kebebasan. Kami tidak ikut campur, hanya sebagai penanggung jawab. Nah, itu sebagai payung hukumnya deh. Nah, jangan dikatakan sampai pungli gitu. Kalau pungli, jangankan 100.000 atau 50.000. 1.000 pun juga itu dikatakan pungli. Kenapa? Kalau masuk pada bank saku pribadi gitu. Tapi untuk umum, untuk seperti pagar, untuk lapang, perbaikan lapang yang tidak mampu di sekolah, itu justru lebih bagus. Bahkan diharapkan oleh pemerintah kepedulian dari masyarakat. Nah, kepedulian masyarakat seperti itu bentuknya. Itu diapresiasi. Jadi jangan sampai mengandalkan pemerintah, karena pemerintah bukan hanya sekolah kita saja, banyak di kabupaten juga, Kabupaten Majalengka berapa ratus sekolah dari SD sampai SMP gitu ya, yang didanai oleh APBD itu atau ditanggung oleh pemerintah gitu banyak. Nah, maka untuk itu apabila masih mampu kita melobi atau mengcover gitu hal tersebut, bantuan dari orang tua siswa atau sumbangan, kenapa tidak kalau orang tuanya itu peduli? Karena pendidikan itu bukan tanggung jawab kelompok, individu atau perorangan, tetapi sebagai masyarakat itu wajib peduli terhadap pendidikan. Nah, salah satunya seperti itu. Terus tadi peduli masyarakat terhadap pendidikannya. Apabila menemukan anak yang di jam pelajaran di luar sekolah bisa bermain, peduli masyarakat itu bisa itu memberikan pengarahan terhadap orang tersebut. Nah, itu salah satu bentuk peduli masyarakat terhadap pendidikan. Nah, itulah. Terima kasih Pak. Ya, tadi tambahannya mungkin payung hukumnya juga ada ya Pak ya. Nah, ini dalam pengambilan keputusan Pak yang dianggap benar dengan benar seperti tadi tanpa ada payung hukum dan sebagainya, itu yang sudah Bapak lakukan seperti apa Pak dalam pengambilan keputusan itu? Nah, dalam tadi mengambilkan keputusan, contoh kita ada sesuai supaya sinkron dengan linear dengan apa yang disampaikan tadi, seperti untuk benteng pagar. Nah, kita mengajukan kekurangannya misalnya 150 per orang. Nah, ternyata hasil keputusan 100, ya udah kita sepakati 100. Nah, asal tadi tidak membentuk memaksakan, tidak mengintimidasi, hasil kesadaran masyarakat terima. Jangankan 100.000, 50.000 pun juga kita terima. Karena itu adalah hasil keputusan dan keinginan masyarakat seperti itu. Nah, misalnya kan ini siswa mengambil undang siswa 150. Nah, ternyata hadir misalnya 147, itu sudah memenuhi quorum. Dan keinginan masyarakat tadi semua 157 ingin 100, ya udah ketopong oleh siapa? Oleh komite.
Karena itu adalah ranahnya kok komite, bukan oleh kepala sekolah. Nah kalau kepala sekolah ya itu enggak lah itu, karena itu adalah komite. Nah maka kami selaku kepala sekolah, manajemen pemimpinan di sini ya, yang kami hanya membuka dan memutuskan hal-hal tersebut komite yang sudah berjalan seperti itu. Ya, alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada tidak ada rintangan atau tidak, itu sukses tanpa ekses. Alhamdulillah itu sudah selesai dan sekarang sudah ada lagi mau renovasi tentang lapang olahraga. Nah itu masih mengenakan bantuan lagi atau sumbangan dari orang tua, sudah sepakat seperti itu, tinggal menjalankan nanti bulan depan seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa sekali Pak. Nah kira-kira dari berbagai tadi keputusan-keputusan yang Bapak ambil, kira-kira cara-cara yang paling efektif nih agar saya tahu Pak gitu ya, sekaligus saya ini yang belajar kepada Bapak gitu, agar lebih efektif dalam pengambilan keputusan itu, langkah-langkahnya seperti apa Pak? Yang pertama kita panggil dulu salah satu orang tua, berikan pemahaman. Nah berikan pemahaman sebelum kepala di forum. Nah berikan dulu pemahaman, tujuan, maksud dan tujuannya seperti apa. Terus tadi payung hukumnya, dasar orang bisa meminta bantuan seperti apa. Nah jadi supaya jangan gagal paham. Nanti kalau sudah pemahaman masuk kepada masyarakat, ya masyarakat pasti nggak akan rewel atau pasti akan peduli gitu. Itu yang sudah dilaksanakan. Pertama, satu, berikan pemahamannya yang jelas kepada masyarakat, dan sebelumnya ambil gitu ya kepada tokoh, ambil dulu tokohnya, berikan pemahaman supaya nanti sebagai transfer dari kita. Nah jadi nanti kalau sudah ada salah seorang masyarakat atau wali murid sudah paham dari kita, ya nanti ketika rapat juga bisa memberikan bantuan pemahaman hal tersebut. Nah contoh waktu kemarin itu kan ada padus memberikan pemahaman, akhirnya sinkron. Nah jadi masyarakat itu terbantu. Yang kedua, guru gitu ya, karena ada wakasek sebelum itu kan harus musyawarah dulu di sekolah. Musyawarah dulu di sekolah supaya semua pihak yang ada di sekolah, semua wakasek, semua guru dan tenaga administrasi itu membantu, mendukung. Nah, berikan dulu pemahaman, tujuan. Pastilah seperti itu di awal tahun kan ada AKAS, gitu. Ada AKAS dan ada RKT rencana tahunan, itu kan sudah dicantumkan di situ. Pemahaman, cuman ketika akan melaksanakan, kenapa tidak kita terus memberikan lagi pemahaman terhadap guru setempat, guru di lingkungan SMP kita ini. Itu penting, jangan sampai ada tadi provokator, ada apa, insya Allah itu akan lancar. Kalau kita gurunya sudah diberikan pemahaman, semua maksud dan tujuan sudah jelas gitu, dan tujuan tersebut pasti ada di RKT rencana tahunan, rencana kerja tahunan gitu, pasti ada di situ. Nah ketika akan action, nah kita briefing lagi dengan guru tersebut. Insya Allah nah itu mungkin tahapan seperti itu supaya kita mengambil keputusan yang lancar. Jadi tidak lepas dari musyawarah. Oh iya musyawarah mufakat. Nah selanjutnya Pak, dalam setiap pengambilan keputusan sudah barang tentu Bapak mungkin menghadapi tantangan-tantangan ya Pak. Nah, pasti tantangan itu yang tantangan dan rintangan pasti ada. Semua perjuangan pasti ada tantangan dan rintangan. Nah untuk tantangan rintangan itu kita harus pandai gitu. Melobi. Nah, tantangan seperti apa tadi? Ada tantangan karena tadi belum paham. Belum paham terhadap tujuan yang akan dilaksanakan, belum paham. Kalau sudah paham, insya Allah tantangan itu akan wajar. Dari 30 misalnya personil atau 30 populasi anggota rapat, misalnya ada 1-2 wajar. Nah justru kalau tidak ada madam itu, secara manajemen paradigma baru harus dikonflikkan ya, supaya hidup gitu dalam rapatnya. Itu akan enak rapatnya juga. Nah justru kalau tidak ada feedback antara audit dengan moderator atau dengan pimpinan rapat, itu nggak enak ya. Walaupun kalau misalnya sombong, nah itu kan nggak enak dalam forum rapat. Harus diciptakan konflik dulu supaya ada muncul. Nah konfliknya bukan konflik ya itu konflik dalam permasalahan tersebut, itu akhirnya kan contoh ada yang bertanya, konflik pasti bertanya. Nah akhirnya yang tidak terbahas oleh kita karena dengan pertanyaan tersebut akhirnya lingkapannya bertanya. Nah ini semua tercover disampaikan kepada audien itu. Nah mungkin hanya itu langkah-langkahnya. Kemudian Pak, tadi langkah-langkahnya sudah jelas sekali dan luar biasa ya Pak ya, luar biasa sekali. Nah kira-kira Pak,
ada tidak faktor-faktor yang membantu dan mempermudah Bapak dalam setiap pengambilan keputusan, contohnya di kasus tadi Pak? Ya, yang pertama kita jangan otoriter. Sebagai pimpinan jangan otoriter, harus legowo, karena pasti manusia ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kita harus apresiasi terhadap anggota kita atau kepada bawahan kita apabila ada masukan-masukan. Jangan otoriter, jangan memaksakan kehendak sendiri. Yang penting kita berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Yakin perjalanan tersebut akan terlaksana dan akan sukses. Karena apa? Karena tadi semua pihak mendukung. Nah, kitanya serahkan ke forum. Nah, ke forum hasil keputusan seperti ini. Insya Allah yang ikut rapat atau kita sebagai anggota itu akan merasa tanggung jawab untuk menyelesaikan pelaksanaan tersebut. Ya, alhamdulillah pelaksanaan di sini dari awal saya tugas di sini berdasarkan ajas musyawarah mufakat dengan guru, dengan TU yang ada di sini berjalan sukses tanpa excel. Nah, jadi tercapailah semua keinginan-keinginan kita. Kan cuma tadi syaratnya berikanlah dulu pemahaman, kita jangan otoriter, ya, legowo, menerima masukan dari bawahan kita. Gitu. Terima kasih Pak ya. Tadi mungkin yang membantu berarti semua aspek dari sekolah ini membantu ya Pak, dari Ya, alhamdulillah berkat kerjasama dan kami manajemen open management, jadi keterbukaan gitu. Jadi segala sesuatu keterbukaan, insya Allah tidak ada kecemburuan sosial baik dari bawah maupun dari teman sejawat. Alhamdulillah sukses seperti itu. Dan terhadap kami selaku pimpinan di sini, ya mungkin ya tidak menganggap bahwa itu adalah bawahan. Kami selaku pimpinan itu adalah teman. Tapi teman ada kan batasnya, gitu. Jangan sampai kita kan etika sebagai ASN gitu ya, dan selaku pendidik gitu. Nah itu ada aturan-aturan yang biasanya tidak seperti orang ya seperti di luar gitu. Misalkan kita kebebasan itu ada batasnya, ada etikanya. Seorang apalagi kita sebagai pendidik, yang penting kita open management di segala sesuatu keterbukaan. Insya Allah itu lancar. Ya Pak. Masih ada lagi? Satu lagi mungkin Pak. Boleh. Ya. Terima kasih sekali Pak. Tadi mungkin banyak hal yang bisa saya petik, yang bisa saya ya ambil hikmahnya dari wawancara kita tadi. Hanya mungkin ada tidak Pak hal-hal yang positif yang kiranya ingin Bapak sampaikan gitu tentang sesuatu yang dapat kiranya saya petik gitu Pak. Ini barangkali ya nanti ya, karena nanti Pak Freddy sekarang jadi guru, ya siapa tahu besok bisa jadi pimpinan, baik kepala sekolah atau pimpinan di masyarakat. Nah tadi satu, kita harus menghargai dan menghormati itu bawahan, ya bawahan. Apalagi kita kan seorang guru gitu ya, materi itu penting. Yang lebih penting itu adalah metodologi. Yang jauh lebih penting apa? Yaitu. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu dan bersedia saya wawancarai. Mungkin itu saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak untuk bukti mohon berdiri.